Penemuan Danau Huron yang menakutkan ini mungkin saja berisi sisa-sisa peradaban. Tunggu, terdengar mirip Atlantis ya? Nggak juga, tapi jika memang pernah ada peradaban bawah air kuno di sini, pasti peradaban itu cukup maju. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, dua serpihan kaca yang tajam mematahkan sebuah alat batu dan mendarat di tanah tanpa disadari. Serpihan-serpihan itu terkubur di sana selama ribuan tahun hingga tahun 2013. Kemudian para ilmuwan menarik sebongkah kecil lumpur seukuran karton susu dari dasar Danau Huron 30 meter di bawah air. Di dalam lumpur, mereka menemukan dua serpihan yang sama yang terbuat dari obsidian, kaca vulkanik hitam mengkilap yang terbentuk ketika lava mendingin dengan cepat. Setelah melakukan pengujian yang cermat, mereka menyadari serpihan-serpihan ini berasal dari Oregon Tengah yang jaraknya cukup jauh, sekitar 4.023 km. Mereka menemukan situs prasejarah Great Lakes ini di Alpena Amberley Ridge, sebuah bentang alam bawah laut yang pernah menghubungkan wilayah yang sekarang menjadi Michigan dan Ontario. Saat itu tempat ini merupakan daratan kering, manusia purba menggunakannya untuk membuat perangkap bagi hewan seperti rusa kutub ketika zaman es memudar dan Great Lakes mulai terbentuk. Obsidian adalah bahan berteknologi tinggi pada zaman kuno, sangat tajam dan sempurna untuk membuat perkakas. Jika kamu mempelajari serpihan-serpihannya dengan cermat, akan terlihat jelas manusia yang membuatnya. Kamu bisa melihat di mana mereka memukulnya dan tepi bergerigi yang berasal dari serpihan yang terkelupas dengan hati-hati. Itu berarti manusia tidak hanya membuat peralatan di sini, tetapi mereka juga memiliki akses ke obsidian yang berasal dari tempat yang sangat jauh. Hal ini mungkin terjadi melalui jaringan perdagangan besar yang membentang di seluruh benua. Selama lebih dari 100 tahun, orang-orang telah menduga bahwa masyarakat kuno mungkin pernah ada di bawah Great Lakes, tetapi tidak ada yang memiliki bukti. Itulah sebabnya penelitian di situs arkeologi yang terendam ini sangat penting. Sebuah tim peneliti telah mencoba mempelajari lebih lanjut tentang reruntuhan berusia 10.000 tahun serta peradaban yang meninggalkannya selama lebih dari 1 dekade. Air es Danau Huron bertindak seperti kapsul waktu yang membantu mengawetkan berbagai hal selama ribuan tahun. Sejauh ini, para peneliti tidak hanya menemukan peralatan batu yang unik, tetapi juga pohon-pohon purba dengan akar yang masih utuh, serta rawa gambut bawah air yang mengawetkan biji dan daun. Tempat ini seperti Pompeii versi zaman es, sebuah pemandangan yang membeku dalam waktu. Penemuan-penemuan ini juga membantu para ilmuwan menciptakan teknik dan cara baru untuk melakukan arkeologi bawah air. Sejauh ini, mereka telah menggunakan sonar, robot bawah air, dan penyelam. Cukup keren bahwa alat-alat yang mereka temukan di Alpena Amberley Ridge jauh lebih kecil daripada alat-alat lain dari era yang sama yang ditemukan di dekatnya. Itu mungkin berarti ada kelompok orang yang berbeda yang tinggal di sini dan mereka memiliki cara hidup yang unik. Bahkan rawa gambut yang mereka temukan yang berusia sekitar 9.500 tahun menyimpan rahasia. Itu penuh dengan jarum pinus, biji-bijian, dan dedaunan yang dapat mengungkapkan seperti apa lingkungan saat itu. Biasanya benda-benda seperti ini akan cepat rusak di daratan, tapi air yang dingin dan segar mengawetkannya. Tim Michigan bekerja sama dengan para ilmuwan di Cambridge, Inggris untuk mengekstrak DNA dari sisa-sisa tersebut. Jika berhasil, akhirnya mereka bisa memastikan hewan apa saja yang pernah hidup di sana dan bahkan mungkin lebih banyak lagi masih ada tahun-tahun penemuan di situs prasejarah Great Lakes ini. Situs arkeologi terendam lainnya yang terkenal adalah kota Pavlo-Petri yang hilang. Para arkeolog berpendapat ini adalah kota tenggelam tertua di dunia yang telah mereka temukan dan diresmikan sejauh ini. Pavlo-Petri berusia sekitar 5.000 tahun, itu berarti kota ini sudah ada bahkan sebelum para pahlawan Yunani yang legendaris dalam cerita Homer. Para ilmuwan pertama kali melihatnya pada tahun 1904 dan kemudian sebagian besar melupakannya hingga tahun 1967 ketika Nicholas Fleming menemukannya kembali.
Dia menggambarkannya sebagai kota zaman perunggu yang kini berada di bawah kedalaman sekitar 3 hingga 4 meter. Setahun kemudian, dia kembali dengan tim ilmuwan untuk mempelajari reruntuhannya. Selama 6 minggu, dengan hanya menggunakan pita perekat dan kisi-kisi dasar, mereka berhasil memetakan kota tersebut. Mereka menemukan kota ini memiliki luas hampir 304 meter kali 152 meter dan memiliki setidaknya 15 bangunan, halaman, 5 jalan, 2 makam, dan sekitar 37 kuburan batu kecil. Mereka juga menemukan tanda-tanda bahwa reruntuhan itu berlanjut hingga ke Pulau Pavlovitri di dekatnya. Mereka menggali beberapa tembikar yang menakjubkan, pisau obsidian dan chord, dan bahkan patung perunggu kecil yang mungkin berasal dari tahun 2800 sebelum Masehi. Tapi sebagian besar bangunan berasal dari periode antara 1650 dan 1180 sebelum Masehi. Kemudian para ilmuwan membiarkan situs itu sendirian lagi hingga tahun 2009 ketika sebuah tim peneliti super meluncurkan proyek baru selama 5 tahun untuk benar-benar menyelami sejarah Pavlovitri. Kali ini mereka memiliki alat pemetaan digital serta peralatan selam yang lebih baik sehingga mereka dapat menjelajahi dan bahkan menggali di bawah air. Mereka menemukan bangunan seluas 9.000 meter persegi, termasuk aula besar dan jalan-jalan tersembunyi. Selain itu, mereka juga menggali lebih banyak lagi tembikar yang menunjukkan orang-orang telah tinggal di kota ini sejak sekitar 3.000 sebelum Masehi hingga 1.100 sebelum Masehi, dan bahwa kota ini pernah memiliki populasi 500 hingga 2.000 orang. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kota ini bisa berada di bawah air, tapi banyak ilmuwan yang menduga hal ini disebabkan oleh gempa bumi mungkin sekitar tahun 1000 sebelum Masehi atau bahkan pada tahun 375 Masehi. Karena ini adalah kota bawah laut tertua yang pernah ditemukan, beberapa orang bahkan percaya bahwa Pavlovitri mungkin telah mengilhami legenda Atlantis. Kontestan lain untuk gelar Atlantis terletak di dekat Jepang. Pada tahun 1986, seorang penyelam lokal menjelajahi perairan dekat Kepulauan Ryukyu ketika ia menemukan struktur raksasa yang terbuat dari undakan-undakan yang berbentuk sempurna dan berujung tajam. Struktur tersebut berada di kedalaman 25 meter di bawah air. Saat ini monumen Yonaguni adalah salah satu situs bawah laut paling misterius di planet ini. Strukturnya hampir setengah lapangan sepak bola, bentuknya seperti piramida batu besar dengan lapisan-lapisan platform dan anak tangga yang ditumpuk di atas satu sama lain. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana asalnya atau siapa yang membangunnya. Beberapa ahli berpendapat monumen ini mungkin berusia lebih dari 10.000 tahun yang membuatnya lebih tua dari piramida Mesir. Salah satu teori mengatakan monumen ini mungkin merupakan sisa-sisa terakhir dari peradaban yang hilang yang disebut Mu, sebuah mitos masyarakat Pasifik yang mirip dengan Atlantis. Yang lain percaya bahwa budaya kuno yang hidup di Jepang sejak 12.000 sebelum Masehi mungkin telah membangunnya, tapi banyak ilmuwan dan ahli geologi yang skeptis tentang kemungkinan peradaban kuno bawah laut ini meskipun Yonaguni memiliki lorong-lorong sempit, bukaan melengkung, dan sudut siku-siku yang hampir terlihat seperti blok kota. Mereka mengatakan situs ini sangat mirip dengan formasi batuan alami seperti Giant's Causeway di Irlandia Utara misalnya. Seluruh monumen ini masih terhubung dengan bongkahan batuan dasar yang lebih besar, yang berarti monumen ini tidak dibangun sepotong demi sepotong. Cara penampakan lapisan batuan mungkin lebih berkaitan dengan gempa bumi dan pergerakan tektonik. Monumen ini terletak di cincin api Pasifik yang sangat aktif. Seorang ahli geologi kelautan terus-menerus kembali ke sana dan setiap kali ia menemukan sesuatu yang baru. Dia mengatakan dia melihat bekas-bekas perkakas di batu, simbol-simbol yang diukir di permukaan batu, dan bahkan formasi batu yang berbentuk seperti binatang. Dia percaya ukiran-ukiran ini menunjukkan sebuah budaya yang berasal dari daratan Asia.
Dia mengatakan dia telah mengidentifikasi 10 bangunan yang berbeda di Yonaguni, termasuk sebuah kastil yang hancur, lengkungan kemenangan, 5 kuil, dan bahkan stadion yang sangat besar. Bangunan-bangunan ini tampaknya dihubungkan oleh jalan dan saluran, dan beberapa bagian dikelilingi oleh apa yang mungkin merupakan tembok batu raksasa. Para penjelajah percaya kota ini berusia setidaknya 5.000 tahun berdasarkan stalaktit yang ditemukan di gua-gua bawah air di dekatnya yang hanya terbentuk setelah gua-gua tersebut banjir. Para pendukungnya mengatakan mereka belum pernah melihat gempa bumi menciptakan bentuk seperti ini baik di atas maupun di bawah air. Tapi orang-orang skeptis menyalahkan erosi dan bersikeras bahwa arus bawah laut yang berputar-putar dan makhluk laut yang meninggalkan lubang di batu. Kalau kamu ingin membentuk opini sendiri tentang hal ini, tempat ini terbuka untuk pengunjung dan ini jelas merupakan pengalaman menyelam yang sangat menyenangkan. Pada suatu masa, ada sebuah mercusuar yang begitu tinggi sehingga sinarnya bisa terlihat dari jarak 30 mil. Sebuah menara misterius yang menjadi simbol kekayaan dan kejeniusan teknik dibangun dengan batu-batu yang begitu besar dan berat hingga masih membuat kita terkesima. Bagaimana mereka melakukannya? Menara ini telah bertahan dari gempa bumi satu demi satu hingga akhirnya runtuh pada abad ke-14. Lompat ke masa kini, para arkeolog baru saja mengangkat 22 balok raksasa dari menara itu dari dasar laut. Mereka sedang merakit kembali menara itu agar sekali lagi dapat dikagumi dan dijelajahi, tetapi bukan seperti yang mungkin Anda bayangkan. Mercusuar Alexandria bukan hanya sekadar mercusuar. Itu adalah mercusuar peradaban kuno, salah satu keajaiban dunia yang paling lama bertahan. Dibangun sekitar tahun 280 sebelum Masehi di sebuah pulau kecil bernama Pharos. Menara ini menjulang setinggi sekitar 330 kaki ke langit. Sebagai perbandingan, itu lebih tinggi dari patung Liberty atau Big Ben. Sekarang ingat, ini terjadi sebelum ada derek, balok baja, atau penggemar olahraga, dan itu sangat menakjubkan. Bagi pelaut, melihat menara berkilauan itu seperti akhirnya melihat tanda keluar setelah berjam-jam menyetir di jalan raya paling berbahaya di dunia. Mercusuar itu benar-benar pemandangan yang melegakan, karena menurut legenda, perairan sekitar Pharos sangat berbahaya, penuh karang tersembunyi yang bisa menghancurkan kapal menjadi berkeping-keping. Sumber-sumber lama menyebutkan pembangunan istana ini memakan waktu sekitar 12 tahun, dengan biaya sekitar 800 talenta perak Athena. Satuan berat kuno setara sekitar 57 pon. Itu berarti seseorang harus mengangkut peti berisi 23 ton koin tanpa alat pengangkat barang. Kemungkinan besar menyeberangi laut. Mercusuar itu sangat mengesankan sehingga kata Pharos akhirnya digunakan untuk menyebut mercusuar dalam berbagai bahasa. Struktur ini memiliki desain 3 tingkat yang keren. Bagian bawah berbentuk persegi, tengah segi 8, dan atas berbentuk silinder. Di puncaknya terdapat sebuah patung, kemungkinan besar patung Zeus atau Poseidon. Bagian luar mercusuar dari batu kapur putih dipoles plester yang memantulkan sinar matahari, sehingga bersinar seperti suar tanpa api. Di malam hari keadaannya berbeda. Kayu langka di Mesir, jadi api di bagian atas mungkin memakai ikatan akar papirus atau nafta untuk menghasilkan nyala api terang. Apapun bahan bakarnya, cahayanya semakin terang berkat cermin perunggu besar yang dipoles. Nah, cermin perunggu memang umum pada masa itu. Barulah pada masa Renaissance, jauh setelah mercusuar Pharos runtuh, cermin berlapis kaca menjadi standar di mercusuar-mercusuar Eropa. Pada siang hari, cermin yang sama bisa memantulkan sinar matahari, dan siluet menara yang putih terang bersama asap yang mengepul dari api akan membantu para pelaut menemukan arah mereka. Alexandria adalah salah satu pelabuhan terbesar di dunia kuno, dipenuhi pedagang, pelancong, dan utusan, dan mercusuarnya menjadi penanda kota itu. Sekarang fakta menarik, jika kamu penggemar semesta Song of Ice and Fire, pasti kamu langsung teringat pada High Tower di Old Town saat membaca tentang mercusuar ini. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa bukan hanya mercusuar fiksi itu saja, tetapi juga kotanya terinspirasi langsung dari Alexandria. Kecintaan George R.R. Martin pada keajaiban kuno tidak berhenti di situ. Ada juga Titan of Braavos, dan sang penulis mengonfirmasi kemiripan yang disengaja dengan Colossus of Rhodes yang megah.
Selama lebih dari 1.600 tahun, mercusuar itu berdiri kokoh melawan waktu, badai, perang, dan intrik, persis seperti di Game of Thrones, namun akhirnya dikalahkan oleh alam itu sendiri. Sayangnya, beberapa gempa besar pada abad ke-14 meruntuhkannya, menyebarkan batu-batu raksasanya ke dasar laut. Selama lebih dari 5 abad, sisa-sisa mercusuar itu hanya tergeletak di bawah ombak, pada dasarnya berubah menjadi taman batu bawah laut. Para penyelam sudah mengetahui tentang batu-batu itu, tetapi mengangkat balok seberat 60 ton dari laut adalah pekerjaan untuk seorang superhero atau derek super kuat. Dan hingga baru-baru ini, lebih aman membiarkan mereka di tempatnya. Hingga hari ini, Alexandria masih pelabuhan sibuk dan bukan tempat mudah untuk arkeologi rumit. Pada tahun 1990-an, arkeolog mulai memetakan seluruh area sekitar Pulau Faros. Mereka menemukan balok-balok batu kapur dan granit yang dipotong presisi, beberapa masih menunjukkan tepi dipahat. Seiring waktu, lebih dari 100 potongan besar berhasil didata, termasuk potongan kolom, patung, dan balok bangunan raksasa yang hanya mungkin berasal dari mercusuar itu. Akhirnya, pada tahun 2025, tim Mesir dan Prancis bekerja sama dan membawa derek super itu beserta tim penyelam. Dalam operasi yang direncanakan dengan cermat, mereka mengangkat 22 lempeng raksasa dari dasar laut. Ada bagian-bagian seperti ambang pintu, lempeng ambang, dan sebuah pylon misteri yang diduga merupakan semacam monumen. Beberapa balok itu beratnya mencapai 70 hingga 80 ton, setara dengan berat 20 gajah Afrika. Batu-batu raksasa itu kini berada di daratan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 600 tahun. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Privilege benar-benar akan membangun kembali mercusuar itu seperti set Lego raksasa? Tidak juga, kamu tidak bisa menumpuk balok-balok berusia ratusan tahun seperti itu. Sebagai permulaan, tidak ada yang benar-benar yakin seperti apa bentuk mercusuar Alexandria. Ya, kita memang punya gambar dan petunjuk. Yang paling terkenal adalah gambar kecil yang dicetak pada koin Romawi dari Alexandria, tapi itu lebih seperti sketsa cepat seorang seniman, bukan cetak biru untuk membangun ulang sesuatu secara detail hingga ke bagian terkecil. Dan kemudian ada masalah bagian-bagian yang hilang. Batu-batu yang berhasil ditemukan itu hanyalah sebagian kecil dari struktur aslinya. Selama berabad-abad, banyak material mercusuar itu yang digunakan kembali. Faktanya, tempat di mana mercusuar itu dulu berdiri kini menjadi lokasi benteng Qaitbay, sebuah benteng yang dibangun tepat di atas fondasi lamanya. Benteng itu bukan hanya simbol masa lalu, tetapi juga objek wisata dan landmark yang mudah dikenali di Alexandria. Jadi Alexandria tidak akan mendapatkan kembali menara legendarisnya. Setidaknya tidak seperti itu. Batu-batu yang ditemukan akan dibawa ke laboratorium konservasi untuk dipelajari. Spesialis akan membersihkan, menstabilkan, dan mendokumentasikan ukiran dan bekas pahatannya. Benda-benda ini kemungkinan besar akan dipamerkan di museum. Bagaimanapun juga, ini adalah bagian dari harta nasional. Namun, cerita ini belum berakhir. Kita masih memiliki teknologi yang memungkinkan terciptanya kembali mercusuar yang bisa dijelajahi sepenuhnya, seperti ratusan tahun lalu. Upaya ini dinamakan Proyek Faros. Misinya mengubah batu besar, ambang pintu, ambang atas, lempengan dasar, bahkan pylon misterius yang telah diangkat menjadi kembaran digital mercusuar Alexandria yang bisa dijelajahi lengkap. Setiap bagian dipindai dengan resolusi tinggi 3 dimensi, bergabung dengan lebih dari 100 fragmen yang sudah didokumentasikan di bawah air. Tujuannya bukan sekadar untuk penelitian. Proyek Faros bertujuan menghidupkan kembali tampilan dan nuansa asli mercusuar itu serta mengubahnya menjadi museum. Bangunan setinggi 330 kaki biasanya punya banyak tangga dan realitas virtual pasti lebih ramah untuk kaki saya yang tua. Pengunjung museum bisa berjalan di sekitar dasarnya dengan augmented reality, sementara peneliti dapat memakai model itu untuk menguji teori baru tentang struktur dan fungsinya. Semoga saja kita bisa menyesuaikan suasana sendiri, meredupkan lampu dan memeriksa dindingnya persis seperti di video game. Mungkin mereka juga akan membuat burung merpati dan camar agar terasa semakin otentik. Kita masih belum punya banyak detail, tapi seluruh prosesnya sedang direkam dan akan dijadikan sebuah dokumenter. Meskipun kita belum punya bilik untuk melakukan perjalanan waktu, desainer berbakat bisa menghadirkan masa lalu ke masa kini. Mereka hanya butuh konsep seni yang tepat. Tentu saja, saat ini kamu bisa membuat ulang hampir semua hal dalam 3 dimensi. Tapi intinya di sini adalah keaslian. Untuk menyusunnya kembali persis seperti aslinya.
Inilah yang ingin dicapai oleh proyek Pharos. Mungkin suatu hari nanti setiap keajaiban dunia kuno akan direka ulang dengan cara serupa, tapi tidak ada alasan untuk berhenti sampai di situ. Pariwisata virtual bisa menghemat waktu dan uang. Dan meskipun tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman nyata, mengunjungi lokasi otentik yang direka ulang dalam realitas virtual mungkin menjadi pilihan terbaik berikutnya. Warga lokal Daude Mersey antusias. Benteng Qaitbay sudah menarik banyak orang, tapi kini Alexandria akan segera punya objek wisata digital pertama. Sebentar lagi, siapapun dengan headset VR bisa berdiri di keajaiban bersejarah ini, menyipitkan mata melihat matahari terbenam, dan akhirnya menjawab pertanyaan lama, apakah mungkin merasa lelah saat menaiki tangga virtual? Dan bisakah saya menyesuaikan lagu latarnya? Wah,